Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimakumullah, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian integral, bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pengakuan seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kecintaan yang palsu, nonsens. Merupakan kecintaan yang sia-sia tanpa menaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah, taatilah aku Nabi. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah posisi yang begitu sentral, strategis, begitu urgen dari kenabian Rasulullah SAW, sehingga dipastikan dengan hanya sekedar mengandalkan kapasitas intelektualnya, manusia tentunya tak akan sanggup mengenal siapa Tuhannya dengan segala sifat yang maha sempurna, yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan tanpa mengimani Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak akan bisa menjangkau apa kira-kira yang akan dialaminya setelah meninggalnya di dunia ini, dan manusia tidak akan merasa hidupnya berarti tanpa kelahiran Rasulullah SAW, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tak akan sanggup untuk mengetahui apa yang mesti diperbuat di dunia ini sebagai konsekuensi dari kehidupannya dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai khalifah Allah dan hamba Allah. Karenanya maka keimanan, ketaatan kepada Kanjeng Nabi sebenarnya bukan hanya sekedar mewujudkan tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terlebih daripada itu, kehidupan manusia di dunia ini akan menjadi berarti, bahkan sampai di akhirat. Posisi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umat manusia dari azab di yaumil akhir. Memberitahukan tentang apa yang mesti diperbuat oleh manusia di dunia ini, dan terlebih sampai kepada hari akhirat. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia, yang lebih khusus adalah kepada kaum mukminin yang mengikuti, menaati, mengimani, mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang diwujudkan dengan ketaatan kepada beliau. Itulah sebabnya hadiri watul iman, di akhirat nanti kata Nabi, ada sekian banyak orang yang berbondong-bondong mengaku sebagai umat Kanjeng Rasul SAW, umat Nabi, umat Nabi. Tetapi kemudian oleh para malaikat diusir. Wasukan-sukan, jauh-jauh. Ma baddalu ba'daka. Rasul kemudian bertanya, mengapa mereka diusir? Bukankah mereka itu adalah sahabatku, kata Nabi. Wahum ashabi, mereka itu kan sahabatku, mereka itu adalah umatku. Maka kata para malaikat, fa innaka la tadri ma ahdatsu aw ma baddalu ba'daka. Engkau Muhammad tidak mengetahui sepeninggal engkau mereka justru malah mengada-adakan syariat,
membuat satu aturan yang tidak dicontohkan olehmu, mereka mengganti, merubah risalah Islam, sehingga hanya sekedar pengakuan saja sebagai umat Kanjeng Nabi, tapi pada prakteknya justru malah menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak mau dikategorikan sebagai manusia yang sedar mengaku sebagai manusia yang mencintai Allah dengan konsekuensi mengikuti Kanjeng Nabi, tetapi pada prakteknya, kenyataannya malah menyalahi sunnah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, begitu pentingnya, begitu strategi sentralnya posisi Kanjeng Nabi, sehingga Allah saja yang maha agung, maha berkuasa, dan maha berkehendak, maha meliputi pengetahuannya apa yang lalu, sedang, dan kemudian, berkenan menginformasikan berita kenabiannya itu jauh sebelum kelahiran beliau, ribuan tahun sebelum beliau diciptakan. Telah diinformasikan pada kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil dan kitab-kitab yang lainnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Di ujung zaman nanti akan ada nabi terakhir kelak yang Allah akan utus untuk menunjukkan betapa sentralnya, pentingnya, strategis posisi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga Allah saja yang mau berkehendak dan mau kuasa dalam tanda kutip merencanakan kenabian Rasulullah SAW itu jauh sebelum beliau hadir ke tengah-tengah bumi ini, ke tengah-tengah dunia ini, terlahir ke dunia ini. Dalam kitab Tauhid, Syekh Abdul Majid Az-Zundani mengatakan, laqad basyaratil kutubus sabiqatul munazzalatu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla ayyukhlaqa. Sungguh kitab-kitab terdahulu telah menyampaikan kabar gembira mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ia diciptakan. Wa akhbarat bi sifati wa sifati qaumihi wa zamani wa baladi. Dan kitab-kitab tersebut menginformasikan mengenai sifat-sifat Nabi, sifat-sifat kaumnya, zamannya, dan negerinya secara jelas terperinci, sehingga orang-orang dari kalangan Alkitab telah mengenal Muhammad itu bagai mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dalam Al-Baqarah ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberi Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad itu bagi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, sementara mereka sebenarnya mengetahui kebenaran yang mereka sembunyikan itu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kepada pernyataan di awal untuk menegaskan tentang posisi pentingnya Kanjeng Nabi dalam kaitannya dengan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dalam tanda kutip Allah merencanakan kenabian Rasulullah SAW itu jauh sebelumnya, sebelum beliau terlahir, ribuan tahun sebelum beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberitahukan kepada umat manusia agar manusia tentu mempersiapkan segala sesuatunya guna menyambut kehadiran manusia yang agung ini. Tuhan saja yang maha agung menghadirkan kenabian Muhammad SAW itu dengan segala persiapan yang ada. Tentunya kita sebagai manusia yang hina, yang tak berdaya, yang tak mungkin bisa selamat nanti di yaumil akhir tanpa mengikuti sunnah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jangan sampai kita hanya sekedar pengakuan saja, lip service saja, mengaku mencintai Allah, mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi dalam prakteknya malah menyalahi sunnah beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, dari mulai saum dan seluruh aktivitas ibadah amal soleh, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi mengikuti, menaati sunnah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.